mereka sangat serius mempersiapkan surganya. Mereka sangat serius memperbanyak amal solehnya. 5.000 ota mungkin ada yang bilang cukup, tapi belum tentu cukup bagi malaikat untuk melaporkan bahwa kita layak masuk surga. Saya bukan lulusan anak pondok pesantren, saya bukan keluarga dari kiai, tapi wasilah di Paskas ini menjadikan tamparan yang sangat dalam untuk saya kembali ke Al-Quran. Mati itu tidak harus metua, mati itu bukan nomor urut tapi bercabut. Jadi saya pun hanya mikir, kalau saya besok mati, apa yang saya tinggalkan gitu. Belum ada. Mohon izin, mohon doanya. Sri Mulyani ingin meninggal husnul khotimah dan ingin disolatkan oleh ribuan santri penghafal Al-Quran. Orang Jawa Timur tidak perlu nasihat, perlunya daun, bukan bidara tapi daun pintu. Mau skidrift juga ya Mbak Popo, skidrift. Opo skidrift? Rupanya merek motor, Suzuki Skydrive. Bacanya skidrift. La ilaha illallah. Ini berokahnya skidrift Pak Kiai. Skidrift yang mana? Lama engkau berpikir skidrift itu apa? Rupanya merek motor tak iya. Nanti tolong foto ini dicuci, mana yang bawa kamera besar, difoto, cuci. Nanti liatin satu-satu. Kalau dia berhenti kasih lingkaran di atas kepalanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Nah, enggak usah banyak. Kiai foto dulu, enggak mau saya. Ini tonasenya masih kecil-kecil, malu foto-foto ya. Kebanyakan gaya. Enggak ada foto-foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uyun dari Bondowoso. Terlalu banyak Ustadz kesan dan sesuatu yang kami dapatkan di sana, sehingga seperti kiai yang disampaikan, kami ke sana hanya duduk, menyimak, mendengarkan. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami memang benar-benar tidak sempat nyatet kiai. Karena memang terpesona, termelungu, dan ter semuanya. Kami serasa dicuci di ru'yah masal. Dan walaupun kondisi kami saat itu badan lelah, letih, tapi kami tidak bisa tidur. Karena di otak ini rasanya kontraksi, berkecamuk. Apa yang selama ini kami lakukan? Ternyata kami di Jawa Timur, khususnya saya di Bondowoso, dengan jumlah pesantren hampir 200. Saya kira waktu itu perolehan tonase kami yang 3 ton itu membuat kami bangga. Ternyata kami belum banyak berbuat. Kami berterima kasih Kiai. Kami menjadi bagian yang diperjalankan oleh Allah ke kota-kota itu. Semua kota bagi kami amat sangat terkesan. Dan karena saya diminta untuk menyampaikan oleh-oleh khusus yang kukar, di sana kami sampai jam 12:30 malam, tapi sama sekali itu tidak membuat saya ngantuk. Yang pertama karena saya mendapati sosok Bang Yudi yang dulunya adalah ketua geng motor dan sekolah SD tidak lulus. Hanya 5 tahun saja digerakkan infak beras. Beliau saat ini menjadi seorang pengasuh salah satu pesantren. Sudah punya santri, punya 1 masjid, dan punya 5 surau. Mantan ketua geng motor. Lalu bagaimana dengan saya yang alumni pesantren? Saya sudah berbuat apa untuk umat ini? Terima kasih Kiai. Bismillah. Sepulang dari 3 kota itu kami bersama teman-teman bergerak. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian sepulang dari 3 kota ada orang yang baik mewakafkan 1 bangunan
untuk kami kelola. Bangunan itu bekas klinik, Yai. Sudah kami bersihkan, insya Allah kami mau bikin surau. Karena kalau bikin masjid, kami belum mampu, belum percaya diri mungkin ya, karena mayoritas dari kami adalah mak-mak. Dan kami pernah berbeda pendapat dengan takmir setempat. Seperti kata Kiai, kalau terjadi seperti itu maka harus dua ngalah atau ngalih. Saya dua-duanya, Kiai, karena saya hanya seorang mak-mak. Jadi saya bermaksud untuk bangunan itu akan kami jadikan surau sementara, surau Bondowoso Munzalan, begitu mungkin ya, Kiai. Kami juga bermimpi punya BMI dan lain-lain. Insya Allah mulai bulan Ramadan ini kami akan bergerak. Kami akan mulai ke semua kegiatan di surau Bondowoso Munzalan kami. Mohon doanya dari Kiai dan dari semua yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Ita dari Mojang, Mojokerto, Jombang. Perjalanan yang di luar schedule, yang benar-benar mendadak dangdut. Karena memang qadarullah saya sudah ada jadwal seminggu kemudian harus safar ke Baitullah. Jadi lumayan padat, Ustaz. Lumayan menguras pikiran, menguras energi, sampai sana menguras energi hati. Jadi melihat segala kemudahan fasilitas di Jawa Timur, kemudian membandingkan dengan yang kami lihat di Kalimantan. Ngapunten, di Sulawesi Selatan, karena kami putus tengah jalan, Yai. Jadi hanya sampai Sulawesi Selatan, setelah dari Pinrang kami pulang. Karena kami ada jadwal manasik dengan jamaah. Jadi tidak sampai selesai, nggak sampai Kalimantan, tidak sampai Kutai Kartanegara gitu. Tapi dari Baru, terutama Baru, Pare-Pare, Sidrap, dan Pinrang. Jadi melihat segala yang ada di sana, mereka sangat serius mempersiapkan surganya. Mereka sangat serius memperbanyak amal solehnya. 5.000 ota mungkin ada yang bilang cukup, tapi belum tentu cukup bagi malaikat untuk melaporkan bahwa kita layak masuk surga. Jadi saya, terutama saya pribadi, sadar diri ternyata yang katanya serius, yang katanya semangat, ternyata belum melakukan apa-apa dibandingkan dengan yang mereka lakukan, dibandingkan dengan bukti nyata, aksi nyata para beliau yang sudah bergerak lebih cepat. Kami belum ada apa-apa. Padahal di Jawa Timur, terutama di wilayah kami, Mojokerto, Jombang, yang notabene pondoknya di Jombang itu hampir 400, di Mojokerto hampir 200. Harusnya itu jadi alasan yang kuat untuk bergerak lebih cepat karena berpacu dengan umur. Tapi sadar diri, saya minta ampun sama Allah, minta maaf kepada teman-teman. Kemarin saya kumpulkan teman-teman, saya minta maaf. Karena terutama saya, dan saya meyakini stucknya Mojang itu karena kesalahan saya gitu. Mungkin banyak kekeliruan saya sehingga stuck gitu. Jadi belum bergerak begitu bagus, saya kurang ilmu, harus banyak belajar dan harus banyak introspeksi diri. Ya itu tadi, ternyata saya tidak begitu serius mempersiapkan surga seperti mereka gitu. Padahal fasilitas kami dari Tuhan itu begitu mewah dibandingkan teman-teman yang ada di pulau lain. Masya Allah. Itu mungkin yang paling berkesan itu diantaranya adalah nasihat-nasihat dari Kiai Sahid. Terus beberapa tempat yang ditunjukkan dengan cerita-cerita yang beliau tunjukkan kepada kami. Itu Kiai. Jadi yang paling berkesan bagi saya pribadi itu.
Mungkin teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, mohon maaf. Saya Farah dari Kediri. Jadi baru bergerak di Paskas baru 1 tahun dengan segala turbulensinya. Dan waktu mau berangkat safar, itu saya di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja dari segi keluarga, ekonomi dan juga. Tapi bismillah, bondo nekat, bondo niat, berusaha untuk sami'na wa ta'na dengan guru kami. Jadi bismillah berangkat dan Allah mudahkan begitu. Dapat apa di sana? Dapat banyak. Saya cuma satu highlightnya adalah pencucian hati gitu. Ruqyah sih kami di sana. Diruqyah habis-habisan sama Kiai Syahid terutama. Apa yang disampaikan Kiai Syahid itu Masya Allah, tabarakallah. Intinya adalah selama ini kita teriak-teriak Insya Allah lelah kulillah. Tapi lelah mana? Lelahmu yang mana yang lillah gitu. Lelah janda apalagi lillah itu. Selama ini kita emang benar terjebak di zona nyaman. Terlalu nyaman, terlalu banyak fasilitas, dan akhirnya kita mungkin banyak alasan, banyak penundaan, banyak planning A, B, C, D, akhirnya menjadikan kita itu tidak banyak bergerak gitu. Sangat jauh berbeda dengan teman-teman yang di Indonesia Timur. Dengan segala keterbatasannya mereka mampu gitu. Saya lebih tertampar lagi di teman-teman Sidrap. Saya termasuk istilahnya anak Gen Z ya. Mungkin kadang merasa tidak dihargai, merasa saya ini siapa begitu. Tapi benar kata Kiai, kamu jadi komandan itu emang bukan karena pantas, memang tidak pantas gitu ya. Justru tidak pantas lah kamu harus jadi komandan gitu. Dan emang benar, Masya Allah. Wasilah di sini tuh, saya bukan lulusan anak pondok pesantren, saya bukan keluarga dari Kiai, tapi wasilah di Paskas ini menjadikan tamparan yang sangat dalam untuk saya kembali ke Al-Quran. Sangsut emang, sangsut, benar-benar sangsut ketika kita itu jauh dari Al-Quran. Benar-benar harus memperbaiki bahasa Al-Quran. Gimana kita bisa membaca Al-Quran baik dan benar, bisa memahami Al-Quran baik dan benar, bisa mengamalkan dan juga mengajarkan. Itu yang saya benar-benar highlight, itu perubahan di diri saya. Dan di teman-teman Sidrap saya terinspirasi sekali karena mereka anak-anak muda. Umur 20 sampai 30 tahun tapi kontribusinya sudah sangat jauh. Dengan kondisi kota Sidrap yang mungkin sangat jauh berbeda dengan kota di Jawa Timur, terutama Kediri, yang istilahnya fasilitasnya mungkin dari segi penduduk, fasilitas kota, kemudian potensi-potensi yang lain itu sangat jauh, tapi mereka kontribusi atau amal solehnya itu jauh lebih besar gitu. Jadi kan memang kita yang selama ini mungkin tertidur, tidak bergerak, tidak full time dan full heart, dan itu yang jadi tamparan dalam buat saya. Mati itu tidak harus tua, mati itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Jadi saya pun hanya mikir kalau saya besok mati, apa yang saya tinggalkan gitu, belum ada. Di intinya bergerak dan bergerak menggerakkan dan juga bisa bertumbuh bersama, bisa menjadi wasilah banyak orang bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu saya. Oke, sekian. Sebelumnya terima kasih. Lanjut ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Ayahman, saya Sri Mulyani dari Paskas Magetan. Banyak orang yang punya duit, tapi saya salah satunya orang yang saat itu sama sekali zong, karena alhamdulillah beberapa kebutuhan baik yayasan maupun rumah tangga dan ini sedang membutuhkan. Tapi bismillah, saya minta tolong ke Bu Ita, saya baru punya duit ini, boleh nggak ikut? Alhamdulillah boleh berangkat. Dan apa yang tertampar di saya adalah satu,
Di usia saya yang kemarin hitung-hitungan sama Bang Samad itu tinggal 10%. Saya mungkin dibandingkan dengan usia baginda Rasulullah, apa yang sudah diperbuat ternyata belum banyak. Kalau mimpinya terlalu tinggi, tetapi apa yang dilakukan belum ada sama sekali. Maka pada saat di baru itulah sama Kiai Said itulah, saya merasa ini yang harus saya lakukan, yaitu apa? Perubahan, bergerak dan bergerak. Kami terlena dengan fasilitas yang semuanya serba ada, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak mau bergerak, bahkan masih sempat bisa tidur pulas. Nah, itu bagi saya malu, karena saya melihat Kiai Said yang usianya 34 tahun, tapi karyanya Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih atas perkenannya saya bergabung di tim Safar ibadah kemarin. Dan Alhamdulillah saat itu saya nggak banyak mencatat, saya hanya bilang dalam diri sendiri, segera pulang untuk berbuat, bergerak dan bergerak. Alhamdulillah sepulang dari Safar, saya hari Minggu sampai di rumah jam 12 malam, jam 1 sudah ketemu dengan 27 pimpinan pondok yang sudah menjadi pondok mitra. Alhamdulillah Ayah Tasongko Jati juga rawuh. Dan Alhamdulillah sudah ada 3 pondok mitra yang siap menjadi Paskas Magetan. Dan Alhamdulillah sudah langsung eksekusi. Dan 1 minggu berikutnya Alhamdulillah kami sudah ada tanah wakaf 2047 meter. Dan ini sedang proses. Dan Masya Allah Tabarakallah, saat peletakan batu pertama tadi kami sudah dikirim batu 5 dam. Sekarang sudah ada di lokasi batunya. Inilah makanya selama ini saya tidur, ya Allah, selama ini saya tidur, selama saya ini tidak bergerak. Saya sampaikan ke teman-teman Paskas Magetan, ayo kita jemput kematian kita. Kami kalau bergerak niatnya kita jemput kematian kita. Kalau mau husnul khotimah ini saatnya, ayo datangi kiai, ayo datangi orang baik, ayo silaturahim, ayo bahagiakan anak-anak dengan memberi. Kemarin kami ada orang baik ngirim jilbab, kami antar, doakan ya mudah-mudahan kami sehat sehingga kami bisa berbuat lebih banyak dari yang punya anak-anak harapkan. Alhamdulillah, mohon doanya, mudah-mudahan ya Allah Magetan Allah izinkan untuk ada masjid, bisa kami kembali bersama keluarga, tempat kami kumpul keluarga kami. Mohon izin, mohon doanya. Sri Mulyani ingin meninggal husnul khotimah dan ingin disolatkan oleh ribuan santri penghafal Al-Quran. Mohon izin kalau tanah wakaf itu Munzilan berkenan untuk menerima wakaf kami. Nanti mohon izin jasad saya dimakamkan di sampingnya masjid. Hanya itu permintaan kami. Kami serahkan tanah 2047 meter itu ke Munzilan. Kami serahkan, kami wakafkan. Dan mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman Magetan sudah bergerak. Tadi sudah membersihkan tempat-tempatnya juga, karena supaya batunya bisa masuk ke lokasi. Kami malu kalau selama ini di otak kami itu hanya uang dan uang. Ternyata dakwah ini bukan dakwah uang, dakwah manusia. Menghadirkan banyak orang, menghadirkan banyak paskas. Masya Allah, berkat doa penjenengan kami 1 desa sudah kami kerjakan untuk per RT ada paskasnya. Kelurahan Bulukerto, alhamdulillah pelurahnya sudah paskas. Pak RW-nya kemarin dari Muhammadiyah menawarkan diri, monggo kalau saya nanti diajak kegiatan paskas kami siap. Itu adalah berkat doa penjenengan dan pergerakan. Karena Kiai Said menyampaikan, di dalam pergerakan ada keberkahan. Kami kurang berkah, kami kurang kebaikan karena kami enggak bergerak. Mohon izin, mohon doanya, mudah-mudahan banyak orang-orang baik yang Allah kirimkan, Allah pertemukan untuk kita semuanya nanti untuk bisa berbuat lebih lagi. Itu aja, terlalu lama nanti kalau saya cerita. Mohon maaf, terima kasih. Kalau boleh saya berajam, KIP inilah jalan kematian saya yang 2018 saya pernah punya mimpi, ya Allah, seandainya aku meninggal aku pengen disolatkan oleh ribuan santri penghafal Al-Quran.
Aku ingin mati dikuburkan di dekatnya masjid. Dan KIP inilah sarana dikabulkannya doa-doa Sri Mulyani dan keluarga saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Biker Bondowoso yang sudah menemani kami emak-emak yang tidak berdaya ini untuk bergerak. Terima kasih banyak waktunya. Hanya rangkuman yang saya dapat dari 7 kota yang awalnya 3 kota yang Kiai instruksikan jadi 7 kota. Saya hanya bisa merangkum Kiai. Intinya Paskas itu harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Karena tidak ada waktu terbaik untuk melakukan suatu kebaikan selain sekarang. Hanya itu Kiai, saya tidak bisa berkata apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya sudah diterima di keluarga Munzalan. Terima kasih. Semoga saya dapat belajar di sini dengan lebih baik. Dan bisa menikmati kematian saya dengan yang lebih baik di masjid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ayah bunda abang kakak karena baru bergabung di Paskas. Nama saya Obi. Jadi Obi itu memperkenalkannya gimana Kiai? Suaminya Komandan Mojang. Alhamdulillah kemarin dapat kesempatan termasuk yang Saminawa atau 6 menjalankan instruksinya Kiai safar ke Baru, Pinrang dan Kukar. Alhamdulillah memang keberkahan itu dari Saminawa atau 6 benar-benar dirasain, termasuk hampir semuanya. Mulai kenapa Kiai, saya termasuk orang yang detail, kenapa Kiai mentionnya itu Baru dulu, Pinrang, habis itu Kukar gitu. Emang di Baru, ketika kami nyampe di Baru, ya ketemu Kiai Syahid di sana. Habis sudah kita di sana itu habis asli. Jadi entah saya atau mewakili teman-teman semuanya pun merasa gitu bahwa kita nggak buruk-buruk amat kok. Subconsciousnya kita, alam bawah sadarnya kita nggak buruk-buruk amat kok kalau akan dibandingkan dengan Paskas yang ada di Sulsel gitu. Karena setiap apapun yang akan diceritakan oleh Kiai Syahid, kita ada kok progresnya gitu. Subconsciousnya gitu. Tapi begitu diajar sama Kiai Syahid, habis nangis semua. Bahwa ternyata gak ada apa-apanya yang kita kerjain. Bisa dibilang bukan gak ada apa-apa, main-main kita selama ini. Asli main-main. Menyedihkan sampai mungkin niatnya kita di awal itu adalah mengosongkan gelas supaya mudah diisi. Sampai di sana, enggak, bukan mengosongkan gelas lagi. Dilempar gelas kita, dikasih tempat wadah yang baru sama Kiai Syahid untuk gini loh caranya gitu. Masya Allah. Dan dari Baru itu gak harus seragamnya harus sama Munzalan. Banyak banget fundamental banget di Baru itu. Baru setelah dari Baru sebetulnya harusnya seluruh komandan Jawa Timur yang harus berangkat safar kemarin itu, kalau boleh izin ya harusnya ngasih instruksi untuk Sulsel Part 2 untuk seluruh komandan Jatim. Itu harus ada Part 2, seluruh komandan Jatim berangkat. Jadi manifestasi dari Baru itu memang ada di tiga kota itu, Sidrap, Parepare dan Pinrang. Gak harus idealis, itu diajarin di Parepare di mana masjidnya itu hanya berbentuk kayu, bermodelan kapal, sederhana sekali. Tapi tetap aja judulnya masjid dan berdiri dan berfungsi. Lalu di Sidrap itu di mana seperti udah dijelaskan sama Kak Farah,
bahwa semuanya anak muda, oh kita ketampar, benar-benar ketampar. Yang lebih ketampar lagi, mereka itu nanya-nanya ke kami, padahal kami ini nggak ada apa-apanya bagi mereka gitu. Maka malah mereka itu ketika sesi tanya jawab, lebih banyakan mereka yang tanya daripada kami gitu. Jujur di situ saya terutama gitu malu. Kalaupun teman-teman saudara-saudara Paskas Sidrap tahu apa yang sudah kita lakukan di Jawa Timur, mungkin mereka akan lebih banyak ngasih contoh ke kami daripada tanya gitu. Lalu untuk yang di Pinrang ini luar biasa. Makanya kemarin waktu di Zoom saya menyampaikan juga di Ayah Jati, fungsi leadership itu benar-benar terlihat di Pinrang gitu. Dimana memang benar kalau dari Ustadz Yai Syahid itu barokah fi haroka gitu, keberkahan itu ada dalam pergerakan gitu, tapi bukan yang sporadis ngawur yang kayak gimana, enggak. Jadi di konsep, setelah konsep, kalau konsepnya udah jadi, ya udah berangkat, gak usah dipikir nanti ketemu kendalanya apa, udah berangkat aja. Karena jujur mungkin masih ada sisi keakuannya gitu, dimana ketika kami diajak untuk menjemput sedekah dan sosialisasi ke masjid-masjid, mudah-mudahan bukan bagian dari sombong dan ujub ya. Yang disampaikan sama Puang Nahar biasa banget, serius, biasa banget, gak ada istimewa-istimewanya. Beliau bukan public speaker yang handal seperti Kiai, enggak. Tapi kenapa beliau berhasil mengumpulkan 130 dan lagi jalan gitu ya, kunci gembok kaleng kota amal GIB di masjid-masjid, baru yang di masjid, belum yang di kantor-kantor yang udah diperkenankan sama mereka, instansi-instansi itu. Masya Allah, itu tadi barokah fi haroka itu bukan sporadis lagi. Jadi harapan saya yang kemarin itu, wah ini clear sih kalau cuma 8 orang, harusnya seluruh komandan Jatim berangkat. Kenapa? Karena maju enggaknya sebetulnya GIB ini, kata kunci pertamanya ada di pemimpinnya. Kalaupun imam salah takbir untuk ngambil rokaat yang kelima, gimana cara menyampaikannya? Kalau imam lagi salah, subhanallah, memuji Allah, nggak boleh kita frontal. Bahkan ketika imam salah pun kita memuji nama Allah, subhanallah. Artinya apa? Ketika sholat, ketika lagi ada program, sampai selesai dulu programnya, atau ketika lagi ada kesempatan untuk mengkoreksi, baru di situ kan kita sampaikan apa yang harus dibenahi dalam program ini, dalam perjalanan ini apa yang harus diperbaiki. Tapi sebelum ada kesempatan itu atau sebelum perjalanan ini selesai, jadilah imam yang baik. Anda nggak punya pilihan lain selain samina wa ata'na. Dan bagi yang pemimpin, tolong jangan berhenti belajar untuk jadi pemimpin yang baik. Serius, karena sekali lagi saya mengutip yang izin ya Ayah Jati, seperti yang di Zoom kemarin, mohon koreksi kalau salah satu presiden Amerika yaitu Franklin D. Roosevelt, salah satu quotes-nya yang kembali dipopulerkan sama preman pensiun bank siapa ya, saya lupa gitu. Di bawah pemimpin yang baik, pasukan yang bodoh pun ada gunanya. Tetapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Salah satu ini terlihat sekali di Pinrang, di mana siapapun anggota Paskas Pinrang itu semuanya ada fungsinya, dan pendelegasian wewenang juga diberikan oleh pimpinannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, izin Ayah Jati, izin untuk teman-teman semua sedikit menyampaikan
pelajaran yang bisa kami ambil dari safar kemarin. Karena semuanya sudah cerita detail komplit, izin saya merangkum saja. Saat ketemu Kiai Said itu seolah-olah baru itu gerbangnya Sulsel. Jadi di sana itu nanti seperti ini, di sana seperti ini, di sana seperti ini, di Pindrang seperti ini, Pare-Pare seperti ini, Sindrap seperti ini, dan itu sesuai semua apa yang disampaikan Kiai Said. Jadi kami yang duduk qadarullah dapat tempat duduk sebelah Kiai Said, cuman panas sama dingin aja. Saya tidak bisa mengungkapkan detail ya, rahasia itu. Pokoknya panas sama dingin aja. Jadi termasuk di Sindrap apa yang disampaikan Obi. 2 hal dari Sulsel, 1 sami'na wa ata'na sama komandan. Karena mereka, saya ngomong sama OBB wajahnya lugu-lugu tapi tidak ada bantah-bantah. Umpama komandannya nyuruh masuk sumur, masuk sumur. Yang kedua, mereka bergerak tanpa sok tahu tentang hasil. Hasil bukan ranah mereka. Cuman 2 hal yang saya dapat dari Sulsel, yaitu sami'na wa ata'na dan tidak sok tahu masalah hasil. Yang penting gerak dulu. Beda dengan saya pribadi. Saya tidak ngomong Jawa Timur, saya pribadi. Belum berbuat sudah nanti gini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Sudah mandai-mandai. Selesai, kita geser ke Kalimantan Timur. Yang seharusnya cuman di Kukar, tapi qadarullah disambut teman-teman Balikpapan yang mereka itu paling tua kelahiran tahun 95, tapi sudah punya masjid besar. Jadi paling tua Mas Adit itu tahun 95 kelahiran, sudah punya masjid. Sudah kita driver, saya izin ngomong ke teman-teman, teman-teman nanti kita ke Kukar enggak usah minta cerita karena otak kita sudah penuh. Enggak bisa nampung lagi. Kita cuman minta doa saja sama Ustadz Wahyudi. Minta doa karena saya punya keyakinan insya Allah doa beliau makbul. Jadi sampai di sana beliau sendiri cerita ternyata. Ini nanti ada hotel, ada rumah sehat Munzalan. Yang ditunjuk itu tanah kosong. Tanahnya siapa Ustaz? Tanahnya orang. Tanah Tuhan. Dulu saya juga diketawain orang waktu saya ngomong ini ada lapangan badminton, di situ ada futsal. Dan saya berdiri di atas lapangan badminton dan di lapangan futsal. Itu sudah terjadi. Masjidnya kali 3x8. Dan waktu makan siang itu beliau ngomong, saya tidak mau berpuas diri dengan ini. Kalau Kiai Lukman ngasih instruksi 3x8, insya Allah semoga Allah mudahkan saya akan bikin 38 masjid. Masya Allah. Jadi sebelum geser diajak ke Samarinda itu saya paksa beliau, Ustaz, antum tinggal di mana? Jadi karena di situ teman-teman Paskas yang belum menikah, belum punya rumah, beliau siapkan tempatnya. Di warga 1 RT itu ngambil listrik di situ gratis. Masjidnya 3x8. Jadi saya lihat bangunannya ada Munzalan Studio dan sebagainya. Padahal kosong. Tapi itulah yang dinamakan iman. Dia sudah bikin banner, apa tuh ajarnya bikin banner gini. Ini adalah bagian dari doa. Bannernya bagus, tapi yang di depan tanah kosong. Tapi bannernya bangunan-bangunan gitu. Jadi, Ustaz, antum tinggal di mana? Ada di belakang. Saya tidak usah. Enggak, saya pengen lihat. Sampai di depan pintu kamar beliau, saya lemes ya. Beliau tinggal di kamar ukuran 2x7 meter. Saya tanya, kenapa? Loh, enggak boleh lebih besar dari masjid. Masjidnya 3x8. Jadi tempatnya saya tinggal di 2x7. Aduh, rasanya ada orang kayak gini dalam hati saya. Ono wong kayak gini. Jadi, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Setelah itu ke Samarinda, yang Samarinda itu Masya Allah kita mau pulang itu kayak Bang Dedi itu kayak berat gitu, diajak kemana gimana supaya tidak jadi pulang. Baik banget. Sampai ada nikahan Paskas di mana itu ya, Islamic Center. Padahal pesawat kurang sebentar lagi. Ayo mampir dulu teman-teman Paskas, ada yang nikah. Disuruh datang masuk aja.
Mbak Dedi enggak nutut, tenang aja. Jadi kayaknya enggak boleh pulang supaya terlambat ketinggalan pesawat, tetap di situ. Jadi dari semua itu cuman itu yang bisa saya ceritakan. Untuk saya pribadi lebih pada melatih kesabaran. Jadi sabar, wis intinya sabar. Jazakumullah kajiro. Sementara itu rangkuman yang bisa kami dapatkan, safar 3 kota itu yang qadarullah menjadi 8 kota karena disuruh mampir ke sini, dan kalau memang izin, kalau memang Kiai Lukman Ridho memang penting banget safar Sulawesi seri 2 mohon diadakan untuk teman-teman Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau ada niat, kalau nggak ada niat, tinggal tutup pakai doa kafaratul majelis. Apa orang Jawa Timur pinter kok, pakai kopiah banyak, pakai sarung banyak, maulitan haul. Saya masa nasehatin burung untuk terbang, ngapain di sini? Pusatnya ulama, pusatnya wali, pusatnya guru-guru, orang soleh-soleh kumpul di Jawa Timur. Maka kalimatnya cuma satu, kalau ada niat, kalau nggak ada niat, tepuk sebelahnya. Nah, tepuk aja, nggak usah ngomong apa-apa. Dah, sip, oke, dah, nggak usah banyak COT artinya mu, ojo kakean. Jawa Timur PR-nya ojo sip. Dah itu aja. Saya mau ke Jawa Timur lagi, mau ke Ngawi, mohon doanya. Matur nuwun sangat. Oke. Kulo wangsul rumiyin. Orang Jawa Timur tidak perlu nasihat. Oke. Perlunya daun. Bukan bidara tapi daun pintu. Terus gimana Yaman? Terus karepmu mau ke Jawa Timur lagi, mau ke Sulawesi lagi, terserah. Yang jelas nanti masuk kuburan sendiri-sendiri. Kita sedang menganyam kain kafan kita sendiri dan sedang membuat lobang untuk kuburan kita sendiri. Yang mau serius bagus, yang mau main-main yang boten nopo-nopo. Mungkin dia punya orang dalam. Dia punya dekingan, mungkin dia punya paman. Jadi tepuk sebelahnya, sak karepmu bro. Mau cocot ya cocot, mau ya bacot ya bacot, mau banyakan cangkem ya monggo. Tapi saya mau ngasih tahu sama sebelah, sama jenengan semua, kuburanmu masing-masing. Apa? Mau full time, full heart, pakai bahasa Inggris biar mahal gitu ya. Ya kan, karepmu mau pakai bahasa Madura ya karepmu, mau skidrift juga ya Mbak Popo. Skidrift, opo skidrift, rupanya merek motor. Suzuki Skydrive. Bacanya skidrift. La ilaha illallah. Ini berokahnya skidrift Pak Kiai. Skidrift yang mana? Lama engkau berpikir skidrift itu apa? Rupanya merek motor tak iya. La ilaha illallah, skidrip. Tapi skidrip gara-gara bawa beras jadi mahal tak ya? Barokah tak ya? Ya, skidrip. Itu motor. Harganya berapa waktu beli?
1.500.000. Bawa beras untuk anak yatim dibeli berapa? Hah? Dibeli orang 5 juta lebih. Untung banyak taya. Tepuk sebelahnya, itu motor. Coba bilang. Namanya skiderip. Dari 1,5 juta jadi 5 juta. Harusnya kalau ada manusia yang mikul beras, pasti harganya lebih mahal. Tapi ya mikul berasnya kayak gitu. Kadang datang, ya kan, lambat. Kadang-kadang tidak datang, itu yang lebih sering. Doanya satu surga sama Rasulullah. Oh, skiderip juga ini. Dah. Coba diulang tadi. Kalau ada niat, pasti ada. Kalau ndak ada niat, dah. Jadi kalau pesan untuk Jawa Timur apa? Sakarepmu. Ah? Iya, pokoknya mau ngapain? Terserah kalian mau ngapain, mau salto, mau jukir balik, mau nempel di dinding, terserah kalian. Saya mau ngasih tahu aja, kuburanmu masing. 3 kota tadi itu hanya sebagian kecil dari 140 kota. Saya belum nyuruh kita ke Ternate, belum suruh kita ke Pulau Buru, belum suruh antum ke Papua. Belum. Antum kalau dengarkan cerita-cerita mereka yang di pedalaman Sintang, Serawai, Sintang, ngantarkan 12 jam ngantarkan beras hanya untuk satu pondok. Itu kalau pakai skiderip 12 jam. Cepat karena lewat ski kan, lewat ski. Sky kan lewat jalur langit. La ilaha illallah, Jawa Timur ya. Jadi pahami orang Jawa Timur pintar-pintar, orang Jawa Timur cerdas. Jadi kalau ditanya apa pesan dari Ayaman, sakarepmu. Sip? Ya, itu tadi tuh. Hasil itu ranahnya manusia atau ranahnya Allah? Belum dikerjakan dah ribut di grup WhatsApp. Belum dikerjakan sudah ribut di grup WhatsApp. Kalau ditanya besok distribusi OTW. Lama saya mikir apa singkatan OTW. Oh ternyata OTW itu ojo takon wae. Ya, dah. Jadi Jawa Timur itulah PR-nya. Saya tinggal nengok nanti logonya. Masih besar, tonasenya kecil. Atau logonya jadi kecil, tonasenya yang besar, enggak tahu saya. Tapi doa lagi safar ini, mudah-mudahan semuanya dikasih Allah semangat, dikasih Allah hidayah, dikasih petunjuk untuk berbuat. Karena rumusnya cuma satu, kalau ada niat. Coba diulang. Pasti ada jalan. Kalau enggak ada niat, jalan apa yang kita perlukan Ayaman? Jalan langit. Itulah namanya bahasa Inggris skiderip. Sky itu langit, drive itu artinya jalan. Nah, jalan di jalur langit namanya skiderip. Dari 1,5 juta naik jadi 5 juta. Kalau motor jak naik harganya, masa manusia ndak naik-naik? Maka tadi kata Bunda Sri betul sekali, dakwah ini adalah dakwah manusia. Bukan dakwah uang. Niat itu akan menentukan seberapa jauh kita berjalan dan seberapa lama kita bertahan. Coba diulang. Niat itu menentukan seberapa jauh kita berjalan dan seberapa lama kita bertahan. Kalau kita berbuat karena Allah, kita akan berhenti karena Allah. Kalau kita berbuat karena manusia, kita akan juga berhenti karena manusia. Ikut saya, ini keluarga kita. Ini keluarga kita. Ini rumah kita. Ini rumah kita. Apa rumah itu? Masjid Allah. Ini keluarga kita. Siapa ya ini? Orang-orang yang mau berbuat untuk agama Allah tuh jumlahnya memang gak banyak. Sedikit, limited edition. Allah yang bilang qalilam ma tashkurun, qalilam ma tadzakkarun. Yang mau bersyukur, yang mau ikut, yang mau bergerak tuh sedikit.
Makanya jangan aneh kalau yang bergerak dibilang orang gila. Gak apa-apa, aku rapopo. Maka ini keluarga kita. Coba bilang. Ini rumah kita. Kita jaga sama-sama. Dari mana yang mendapat kalimat ini? Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah menegur baginda Rasulullah, menyemangati kanjeng Nabi dengan kalimat, wahai Muhammad, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mau mengikutimu. Gak perlu banyak. Perang Badar itu cuma 313 orang. Tapi sami'na wa atokna, dengar, taat, gerak, menang. Perang Uhud lebih banyak, tapi karena gak taat sama baginda Rasulullah kalah. Di Jawa Timur ini gak kekurangan orang pintar. Yang diperlukan adalah orang yang mau taat. Sendiko dawuh, sami'na wa atokna. Tepuk lagi sebelahnya. Dah, nggak usah ada kalimat apa-apa, tepuk-tepuk aja. Ya bolehlah tepuk-tepuk dikit, kapokmu kapan gitu. Kapokmu. Sip, oke. Mudah-mudahan kita sempat taubat sebelum wafat. Sempat taubat sebelum wafat. Semoga Allah izinkan kita sempat bertaubat sebelum wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doanya, duduk aja di tempat. Nanti Aulia tolong fotokan dari sebelah sana, foto berkali-kali Aulia. Nanti tolong foto ini dicuci, mana yang bawa kamera besar, difoto, cuci. Nanti liatin satu-satu. Kalau dia berhenti kasih lingkaran di atas kepalanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Nah, enggak usah banyak. Kiai foto dulu, enggak ada, enggak mau saya. Ini tonasenya masih kecil-kecil, malu foto-foto ya. Kebanyakan gaya. Enggak ada foto-foto.